Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hanifah Rahma dengan 3 digit PIN belakang 108 dari kelas PM 2023I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Biometri Analitik, yaitu materi elips. Jadi di sini yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu elips. Nah, yang pertama, definisi dari elips. Elips itu sendiri merupakan sebuah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus dan terhadap garis tertentu atau directrix itu tetap, yaitu sama dengan E, di mana E itu merupakan eksentrisitas dan bernilai kurang dari 1. Nah, di sini terdapat visualisasi dari definisi tersebut. Di sini itu terdapat titik fokus, kemudian di sini juga terdapat satu garis, yang mana garis ini tadi disebut dengan garis directrix. Nah, di sini juga terdapat titik P, di mana titik P ini merupakan titik yang berada pada elips. Jadi titik P ini selalu berjalan, karena tadi kan tempat kedudukan. Kemudian di sini juga terdapat P aksen. Jadi, dari P ke P aksen ini menyimbolkan sebagai jarak dari titik P ke garis C ini tadi. Sehingga, sesuai dengan definisi, di sini kita dapatkan PF dibagi PP aksen itu sama dengan E, di mana nilai E itu kurang dari 1. Kemudian, di sini terdapat istilah-istilah yang ada pada elips. Nah, yang pertama yaitu F1 dan F2. Nah, F1 dan F2 ini kita sebut sebagai titik fokus yang ada pada elips. Kemudian di sini juga terdapat D1 dan D2. Nah, D1 dan D2 ini kita sebut sebagai garis directrix. Kemudian, jika titik P itu berada pada elips, maka sesuai dengan definisi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, berdasarkan gambar ini, kita bisa mendapati jika PF1 per jarak P ke D1 sama dengan PF2 per jarak P ke D2, nah itu sama dengan E atau eksentrisitas. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat titik P1, V2, T1, dan T2, di mana keempat titik ini merupakan titik puncak dari elips. Nah, selanjutnya di sini, elips juga memiliki titik pusat. Nah, titik pusat dari elips itu di sini disimbolkan sebagai O. Lalu, selanjutnya dari O ke V1, O ke V2 atau O ke titik puncak yang berada di wilayah horizontal itu disimbolkan sebagai A. Kemudian dari O ke titik fokus pertama dan O ke titik fokus kedua itu kita simbolkan sebagai C. Selanjutnya di sini untuk O ke T1 dan O ke T2, di mana T1 dan T2 ini tadi juga merupakan titik puncak, itu kita sebut sebagai B. Nah, selanjutnya di sini kita juga memiliki P1, P2, dan T1, T2, di mana P1 dan P1, P2, dan T1, P2 itu kita sebut sebagai sumbu simetri. Jadi, sumbu simetri yang memuat fokus itu kita sebut sebagai sumbu panjang. Nah, di sini sumbu panjangnya itu adalah P1, V2. Tadi sebelumnya juga sudah kita bahas jika OV1 dan OV2 itu bernilai sama, yaitu sama dengan A. Karena di sini melalui itu, maka V1, V2 itu bernilai 2A. Kemudian, di sini juga terdapat sumbu simetri yang tidak memuat fokus. Nah, sumbu simetri yang tidak memuat fokus ini kita sebut sebagai sumbu pendek, yaitu T1 dan T1, T2. Tadi sebelumnya juga sudah kita bahas jika OT1 itu sama dengan OT2 itu bernilai B. Sehingga di sini kita dapatkan T1, T2 itu bernilai 2B. Untuk istilah selanjutnya yaitu tali busur yang melalui fokus itu disebut tali busur fokus. Kemudian tali busur fokus ini yang tegak lurus dengan sumbu panjang itu disebut dengan latus rectum. Nah, dari gambar ini yang disebut sebagai latus rectum itu adalah AB dan juga CD. Selanjutnya, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips itu disebut sebagai jari-jari fokus.
Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas terkait persamaan umum elips. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan umum elips pada pusat alfa, beta. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita cari itu adalah persamaan direktriksnya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat pada gambar di sini kita melihat titik P ke F1 atau titik pusat ke F1 itu kita simpulkan sebagai C, sebagaimana yang sudah kita bahas di slide sebelumnya di bagian istilah-istilah. Dan kemudian di sini juga kita ambil P dan V1 itu sama dengan A. Di sini antara A dengan C itu yang lebih besar adalah A. Makanya di sini dituliskan A lebih besar daripada C. Kemudian di sini kita juga lihat P1 itu berada pada koordinat alfa plus A, beta, dan V2 itu pada koordinat alfa minus A, beta pada elips. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan V1 F1 per V1D, V1 F1 jarak dari titik pada elips ke titik fokus, dan V1 ke D itu jarak titik pada elips ke garis direktriks itu sama dengan E, sesuai dengan definisi. Di sini untuk P1F1 itu bernilai A min C dibagi P1D itu bernilai PD min A sama dengan E. Nah, kemudian di sini kita kalikan silang sehingga kita dapatkan A min C sama dengan E dalam kurung PD min A. Itu kita simbolkan sebagai persamaan yang pertama. V2F1 per V2D itu sama seperti yang sebelumnya, itu sama dengan E. Ini sesuai definisi dari elips. Kemudian di sini untuk V1F1 itu bernilai A plus C, V2D itu bernilai PD plus A, kemudian kita sama dengankan E. Kita kalikan silang, di sini kita dapatkan A plus C sama dengan E dalam kurung PD plus A. Nah, ini disimbolkan sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, ketika dijumlahkan, itu kita akan mendapatkan hasil 2A sama dengan 2E dikali PD. Itu karena di kedua ruas terdapat bilangan 2, angka 2, kita bisa sederhanakan, sehingga kita dapatkan E sama dengan PD. Nah, ini kita bisa ubah ke PD sama dengan itu menjadi A per T. Selanjutnya di sini untuk persamaan 1 dan persamaan 2 jika dikurangkan itu akan diperoleh 2C sama dengan 2EA. Nah, ini kan juga bisa disederhanakan karena di kedua ruas itu sama-sama ada 2. Makanya di sini kita bisa dapatkan C itu sama dengan EA. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, ini kita bisa mencari persamaan direktriksnya. Jadi persamaan direktriksnya atau persamaan direktriks D1 itu kita dapatkan jika X sama dengan alfa ditambah A per T. Karena di sini garis D1 itu kan berada pada sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena sejajar dengan sumbu Y, maka kita bisa tuliskan jika persamaan direktriksnya itu nanti akan menjadi X sama dengan. Kemudian tadi juga melewati alfa, maka alfa ditambah A per E itu adalah persamaan direktriks dari garis D1. Kemudian di sini untuk langkah kedua kita akan mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu T1F1 per T1T aksen itu sama dengan T1F1 per PD. Ini sesuai dengan definisi dari elips, di mana T1 ini kan berada pada elips, kemudian F1, jadi dari T1 ke F1 itu seperti titik pada elips ke titik fokus elips. Kemudian T1T aksen itu seperti jarak dari titik T1 yang berada pada
elips ke garis direktrix. Nah, karena di sini T1 dan T aksen itu sama seperti PD, maka kita ubah di sini untuk T1 T aksen menjadi PD. Nah, ini kita sama dengankan E, kemudian kita kalikan silang, dan di sini kita dapatkan jika T1 F1 itu sama dengan EPD. Nah, tadi sebelumnya juga sudah kita dapatkan jika PD itu bernilai A per E. Kemudian disubstitusikan, di sini kita dapatkan sama dengan A. Lalu, di sini kita bisa melihat jika dari operasi yang kita buat ini, itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga di sini kita bisa gunakan rumus Pythagoras, PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Nah, tadi sebelumnya itu kita juga sudah mendapatkan jika PT itu bernilai B, makanya di sini menjadi B kuadrat, dan di sini untuk T1F1 kita dapatkan A menjadi A kuadrat min PF1 itu adalah C kuadrat. Nah, di sini untuk C-nya di persamaan direktrix itu kita dapatkan jika C itu bernilai AE, sehingga jika disubstitusikan akan menjadi dalam kurung AE tutup kurung kuadrat. Nah, di sini jika dikuadratkan berarti menjadi A kuadrat E kuadrat. Lalu kemudian ini kan bisa difaktorkan, sehingga di sini kita dapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat tutup kurung. Selanjutnya, di sini kita akan menemukan kembali terkait persamaan umum dari elips. Jadi di sini kita misalkan titik K atau titik yang berjalan pada lingkaran, maksud saya elips itu mempunyai koordinat x, k, y, k. Kemudian di sini juga ada titik fokus F1 itu koordinatnya alpha plus c, beta. Dan kakak aksen ini merupakan jarak dari K ke direktrix 1. Maka K aksen ini kita bisa dapatkan alpha plus A per E, beta. Nah, alpha plus A per E itu tadi kita dapatkan dari persamaan direktrix D1-nya. Lalu di sini sesuai dengan definisi elips, kita bisa tuliskan F1K per KK aksen itu sama dengan E. Kemudian jika dikalikan silang, itu kita dapatkan F1K sama dengan E dalam kurung KK aksen. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus dari jarak antara dua titik. Kemudian di sini kita substitusikan, kita dapatkan akar dalam kurung XK min dalam kurung alpha plus C tutup kurung kuadrat plus dalam kurung YK min beta tutup kurung kuadrat sama dengan E akar dalam kurung XK min dalam kurung alpha plus A per E tutup kurung kuadrat plus YK min YK kuadrat. Nah, di sini karena di kedua ruas itu merupakan akar, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas sehingga di sini kita dapatkan dalam kurung XK min A alpha min C tutup kurung kuadrat plus YK min B min beta tutup kurung kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung XK min alpha min A per E tutup kurung kuadrat. Nah, di sini tadi sebelumnya sudah saya operasikan terlebih dahulu, sehingga untuk dalam kurungnya itu menjadi berubah. Kemudian tadi untuk YK min YK itu kan hasilnya 0. Jika dikuadratkan kan hasilnya juga tetap 0, makanya di sini tidak saya tuliskan lagi. Nah, di sini saya operasikan lagi sehingga kita dapatkan XK kuadrat plus alpha kuadrat plus C kuadrat min 2 alpha XK min 2 CXK plus 2 alpha C plus YK kuadrat plus beta kuadrat min 2 YK beta sama dengan E kuadrat dalam kurung XK kuadrat plus alpha kuadrat min 2 alpha XK min 2 AX min 2 alpha XK per E
plus 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat tutup kurung. Nah, di sini untuk yang di ruas kanan itu kan masih berada di dalam kurung. Di sini saya operasikan, saya kalikan dengan E kuadrat sehingga menghasilkan E kuadrat XK kuadrat plus E kuadrat A kuadrat min 2 alfa E kuadrat XK min 2 alfa E XK per plus 2A plus 2A EXK plus 2 alfa AE plus A kuadrat. Kemudian di sini saya operasikan lagi. Di sini saya seperti kelompokkan sehingga nantinya itu bisa difaktorkan. Terus di sini untuk yang ruas kanan juga sama, jadi ruas kiri, ruas kanan itu sama. Namun di ruas kanan ini sudah saya faktorkan terlebih dahulu. Di sini menjadi E kuadrat dalam kurung XK kuadrat plus alfa kuadrat min 2 alfa XK min 2 AE dalam kurung XK min alfa plus A kuadrat. Lalu di sini tadi kan mau saya faktorkan. Di sini saya dapatkan dalam kurung XK min alfa tutup kurung kuadrat min 2C dalam kurung XK min alfa tutup kurung plus C kuadrat plus dalam kurung YK min beta tutup kurung kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung XK min alfa tutup kurung kuadrat min 2AE dalam kurung XK min alfa tutup kurung plus A kuadrat. Kemudian di sini ada beberapa yang dipindah ruaskan untuk mendapatkan hasil. Jadi di sini yang dipindah ruaskan adalah E kuadrat dalam kurung XK min A tutup kurung kuadrat. Itu kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga berubah menjadi minus. Kemudian yang dipindah ke ruas kanan itu ada 2C dalam kurung XK min alpha itu menjadi plus. Kemudian juga ada C kuadrat itu menjadi min. Nah, di sini itu kita bisa faktorkan untuk XK min A tutup kurung kuadrat min E kuadrat dalam kurung XK min alpha tutup kurung kuadrat. Itu menjadi dalam kurung 1 min E kuadrat tutup kurung dalam kurung XK min alpha tutup kurung kuadrat plus YK min B tutup kurung min beta tutup kurung kuadrat. Nah, itu menjadi sama dengan 2C dalam kurung XK min alpha tutup kurung min 2C dalam kurung XK min alpha tutup kurung plus A kuadrat min C kuadrat. Jadi yang min 2AE ini tadi kan karena AE-nya itu sama dengan C, makanya di sini saya ubah menjadi 2C juga. Nah, karena yang itu tadi habis, makanya di sini di ruas kanan itu menjadi A kuadrat min C kuadrat saja. Kemudian kita substitusikan juga, di sini untuk C-nya kita ubah menjadi EA dalam kurung kuadrat. Nah, ini jika dikuadratkan itu kan menjadi E kuadrat A kuadrat. Berarti bisa difaktorkan, kita dapatkan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Lalu, di sini kita akan mengubah yang di ruas kanan itu menjadi bernilai 1. Maka, di sini kita bisa kalikan dengan 1 per A kuadrat per 1 per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Nah, di sini untuk dalam kurung 1 min E kuadrat tutup kurung dalam kurung XK min alpha tutup kurung kuadrat jika dikalikan 1 per A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat itu akan mendapatkan hasil dalam kurung XK min alpha tutup kurung kuadrat per A kuadrat plus untuk yang YK min beta kuadrat itu kita dapatkan dalam kurung YK min beta tutup kurung kuadrat per alpha kuadrat per A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat itu sama dengan 1. Nah, di sini karena tadi di persamaan di hubungan ABE itu kita dapatkan jika A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat itu bernilai B kuadrat, makanya di sini kita ubah menjadi B kuadrat.
Kemudian karena ini masih berupa XKYK, jadi belum bisa secara umum, maka di sini untuk XKYK-nya kita ubah menjadi X dan Y, jadi variabel biasa. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan umumnya itu adalah dalam kurung X min alpha tutup kurung kuadrat plus dalam kurung Y min beta tutup kurung kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kita bisa simpulkan dari pembuktian yang sudah dilakukan sebelumnya, jika persamaan umum elips dengan pusat P dalam kurung alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A lebih dari P, itu adalah dalam kurung X min alfa kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, karena di sini A itu lebih dari B, maka akan didapatkan bentuknya itu adalah elips horizontal. Lalu dengan cara yang analog atau sama, itu kita bisa mendapatkan untuk pusat yang sama serta sumbu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinatnya dengan A itu kurang dari B, itu persamaan umumnya sama, yaitu dalam kurung X min alpha tutup kurung kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min beta tutup kurung kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Yang membedakan di sini hanyalah bentuk elipsnya itu vertikal. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan membuktikan elips dengan pusat P 0,0. Nah, di sini langkah pertama itu sama, yaitu kita mencari persamaan direktriksnya terlebih dahulu. Sebenarnya untuk secara umum itu hasilnya nanti sama, itu kita akan mendapatkan PD sama dengan A per E dan juga C sama dengan E A. Namun yang membedakan di sini untuk V1 itu koordinatnya kita berada di A, 0 dan V2 itu berada pada min A, 0. Lalu kita operasikan seperti yang sebelumnya, itu kita sesuaikan dengan definisi ada persamaan 1, persamaan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jika hasilnya dijumlahkan dan dikurangkan. Namun yang membedakan di sini persamaan direktriksnya itu akan bernilai X sama dengan A per E. Karena di sini tadi kan koordinatnya 0,0. Nah, jika dari pusat ke garis direktriks ini, itu berarti kan hanya akan bertambah sebanyak A per E karena P ke D. Berarti kita dapatkan untuk persamaan direktriksnya D1 itu adalah X sama dengan A per E. Kemudian yang kedua yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. Untuk hubungan antara A, B, dan E itu juga sama seperti elips pada pusat alfa, beta. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa menemukan kembali terkait persamaan umum elips. Jadi di sini, misalkan titik K, SK, YK itu berada pada elips. Jadi titik K ini tadi adalah titik yang berjalan. Kemudian untuk F1-nya atau titik fokus satunya itu bernilai atau memiliki koordinat C, 0. Dan kakak aksen itu adalah jarak K ke direktriks D1, sehingga di sini kita dapatkan jika kakak aksen itu bernilai A per E, YK. Lalu di sini kita sesuaikan dengan definisi dari elips, itu kita dapatkan F1K per kakak aksen itu sama dengan E. Lalu kita kalikan silang, kita dapatkan F1K itu sama dengan E dikali kakak aksen. Lalu sama, kita akan menggunakan rumus jarak antara dua titik, sehingga di sini kita dapatkan akar dalam kurung XK min C tutup kurung kuadrat plus dalam kurung YK min 0 dikuadratkan itu sama dengan E akar dalam kurung XK min A per E tutup kurung kuadrat plus dalam kurung YK min YK kuadrat. Nah, karena
kedua ruas ini merupakan akar, maka untuk menyederhanakannya kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga di sini kita dapatkan dalam kurung x min c tutup kurung kuadrat plus dalam kurung yk kuadrat sama dengan e kuadrat dalam kurung x min a per e. Jadi tadi sebelumnya itu kan terdapat yk min jk. Nah, karena YK min JK ini hasilnya 0, kemudian jika dikuadratkan itu bernilai 0 juga, makanya di sini tidak saya tulis. Kemudian kita operasikan, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu xk kuadrat min 2xkc plus c kuadrat plus jk kuadrat itu sama dengan e kuadrat dalam kurung xk kuadrat min 2xka per e plus a kuadrat per e kuadrat tutup kurung. Kemudian karena yang di ruas kanan itu kan masih dalam kurung tutup kurung dikali e kuadrat, makanya di sini saya operasikan sehingga saya dapatkan itu menjadi e kuadrat xk kuadrat min 2xkae plus a kuadrat. Nah, karena di ruas kiri itu tadi kan terdapat 2xkc. Nah, itu C-nya itu kan sama dengan AE. Berarti di sini kita bisa tuliskan menjadi 2xkae. Kemudian untuk C kuadratnya itu kita substitusikan juga menjadi AE tutup kurung kuadrat itu kan menjadi A kuadrat E kuadrat. Nah, karena di ruas kiri itu terdapat min 2 XKAE, kemudian di ruas kanan itu terdapat min 2 XKAE, jika digabungkan itu kan akan habis, berarti kita di sini bisa mencoretnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan hasil XK kuadrat plus A kuadrat E kuadrat plus YK kuadrat itu sama dengan E kuadrat XK kuadrat plus A. Kemudian kita pindahkan ruas untuk XK kuadrat min E kuadrat XK kuadrat plus YK kuadrat itu sama dengan min A kuadrat E kuadrat plus A kuadrat. Di sini untuk yang di ruas kanan itu kita bisa faktorkan dan kita mendapatkan hasil A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, untuk yang di ruas kanan itu kita bisa faktorkan dan kita mendapatkan hasil xk kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat plus JK kuadrat. Nah, ini untuk selanjutnya itu karena di kedua ruas di ruas kanan itu akan kita ubah menjadi 1, maka di sini bisa kita kalikan 1 per A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, sehingga di sini kita dapatkan jika x kuadrat per A kuadrat ditambah YK kuadrat per A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat itu sama dengan 1. Terus di sini untuk A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat itu kan bernilai B kuadrat, sehingga bisa kita ubah sebagai B kuadrat di sini. Namun, karena di sini masih belum secara umum, yaitu masih berupa XKYK, untuk mengumumkannya, kita bisa mengubah XKYK ini menjadi variabel yang biasa. Jadi, di sini menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Jadi, kita bisa menyimpulkan apabila persamaan umum elips dengan pusat P 0,0 dan A lebih dari B itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan bentuk elipsnya itu akan berupa elips horizontal. Lalu, dengan cara yang analog, itu kita juga bisa mendapatkan untuk persamaan umum elips dengan pusat 0,0, namun A-nya itu kurang dari B, itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Namun yang membedakan itu hanya bentuknya saja. Untuk yang kedua ini, bentuknya itu adalah berupa elips vertikal. Jadi itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.